Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil review artikel mengenai kritik atas pelaksanaan standar akuntansi rumah sakit syariah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nabila Putri Sonia dengan NIM 194 dan rekan saya Citra Ayu Fernanda dengan NIM 152 serta Novia Fitri Pratiwi dengan NIM 200. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya penggunaan nilai syariah dalam berbagai sektor di Indonesia, termasuk pada sektor kesehatan dengan munculnya rumah sakit syariah atau RSS. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim memiliki kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang tidak hanya profesional tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sering dengan berkembangnya RSS, penting untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang diterapkan juga memenuhi ketentuan syariah. Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian operasional RSS dengan nilai-nilai syariah yang diharapkan oleh masyarakat. Adalah Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan standar akuntansi di rumah sakit syariah di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada 4 unsur laporan keuangan entitas syariah, yaitu kegiatan komersial, sosial, syariah, dan keuangan lainnya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan sejauh mana RSS telah mengimplementasikan standar akuntansi yang sesuai dan untuk memberikan rekomendasi terkait pengawasan dan sanksi bagi RSS yang belum memenuhi standar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian pada artikel kritik atas pelaksanaan standar akuntansi rumah sakit syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk memperoleh secara deskripsi dan akurat suatu situasi. Penelitian ini dilakukan di RSS seluruh Indonesia. Sampel RSS pada penelitian ini sebanyak 100 RSS yang bergolongan B. Teknik yang dipakai dalam pengambilan sampel data menggunakan purposif dengan persyaratan RSS bertipe B yang terdaftar di regulator dan RSS B dalam pencapaian indikator belum maksimal. Teknik analisis data penelitian ini, setiap unsur diberikan penilaian 1 jika ada dan 0 jika tidak ada. RSS bertipe B ini dipilih sebagai sampel sebab golongan ini dianjurkan untuk melaksanakan sistem dan standar akuntansi rumah sakit berbasis nilai syariah. Pengukuran variabel penelitian ini ditinjau dari 4 hal. Pertama, ditinjau pada unsur laporan keuangan yang merefleksikan aktivitas komersial yang diukur dari laporan keuangan rumah. Kedua, ditinjau pada unsur laporan keuangan yang berasal dari aktivitas sosial rumah sakit yang diukur dari adanya laporan mengenai sumber dan penerimaan zakat serta pelaporan sumber mengenai penggunaan dana dan kebijakan. Ketiga, ditinjau pada unsur laporan keuangan yang merefleksikan aktivitas syariah. Keempat, ditinjau pada unsur laporan keuangan lainnya yang diukur dari adanya perubahan laporan dana investasi dan laporan perhitungan bagi hasil. Gambar ini merupakan susunan prinsip dan aturan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi syariah yang diterapkan di Indonesia. Konsep ini diibaratkan seperti sebuah konstruksi rumah yang dinamakan prinsip akuntansi syariah PABU di Indonesia. Setiap tumpukan di paling bawah menjadi pondasi bagi tumpukan yang berada di atasnya. Dalam hal ini, akuntan harus menjadikan lapisan bawah ini sebagai pedomannya atau bagian dari panduan dalam melakukan praktik akuntansi industri dalam konstruksi bangunan PABU yang berlaku di Indonesia. Jika mengacu pada gambar ini, maka pondasinya adalah Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah. Kemudian lantainya atau yang menjadi landasannya adalah KDPPLK syariah. Setelah pondasi dan alasnya terbentuk, baru kemudian mengerjakan dindingnya. Dalam hal ini dibagi ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang berada di atas lantai adalah PSAK dan ISAK syariah dan umum yang berkaitan atau sesuai dengan syariah. Pada tingkatan kedua terdapat standar akuntansi internasional dan peraturan pemerintah. Lalu pada tingkatan ketiga merupakan bagaimana aplikasi dan praktik yang sesuai dengan syariah. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari artikel ini. Standar IAI yang berlaku dalam penyajian laporan akuntansi syariah mempunyai 4 unsur.
yaitu laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas pada bidang komersial, aktivitas pada bidang sosial, aktivitas pada bidang syariah, serta laporan keuangan lainnya. Baik, unsur yang pertama yaitu pada bidang komersial. Pada bidang komersial ini melibatkan laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas dengan efektivitas rata-rata sebesar 57,5%. Laporan ini membantu transparansi dan efisiensi operasional RSS serta memantau stabilitas keuangan. Lalu yang kedua terdapat bidang sosial, mencakup laporan zakat sebesar 56% dan dana kebajikan sebesar 57%. Unsur ini mencerminkan tanggung jawab sosial RSS melalui penerimaan dan penyaluran zakat, santunan anak yatim, dan dana untuk kepentingan umum. Efektivitas rata-rata sebesar 56,5% menunjukkan laporan keuangan yang merefleksikan kegiatan sosial sudah efektif. Lalu yang ketiga terdapat bidang syariah yang meliputi laporan falah, baik penerimaan maupun pengeluaran, wakaf, hisbah, dan pengungkapan tambahan dengan efektivitas rata-rata sebesar 57,7%. Hal ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan kegiatan syariah sudah efektif dalam aktivitas RSS. Lalu yang terakhir yaitu laporan keuangan lainnya, termasuk laporan perubahan dana investasi sebesar 37% dan rekonsiliasi bagi hasil sebesar 40%. Hal ini merefleksikan bahwa unsur laporan keuangan lainnya kurang efektif dalam aktivitas RSS. Unsur laporan keuangan lainnya adalah elemen penunjang yang tidak terlalu diperlukan, tetapi berfungsi sebagai pendukung dalam penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa unsur laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, sosial, dan syariah pada rumah sakit syariah sudah efektif dan efisien. Nah, lebih dari separuh RSS dalam sampel telah membuat laporan tersebut. Namun, unsur keuangan lainnya belum memenuhi standar IAI karena dianggap kurang penting oleh RSS. Secara keseluruhan, sistem akuntansi RSS di Indonesia sudah baik dalam penerapannya. Nah, penelitian ini merekomendasikan agar IAI menerapkan standar yang lebih mengikat dan sanksi bagi RSS yang tidak mematuhinya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji teknis pelaksanaan keuangan syariah dan DSN MUI pada RSS serta metode pembayaran dan sistem pengadaan RSS. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada artikel ini. Kelebihannya yaitu fokus penelitian yang jelas mengenai penerapan standar akuntansi syariah pada RSS, memberikan kontribusi penting dalam literatur akuntansi syariah, terutama di sektor kesehatan. Dengan menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif ini, artikel ini memberikan gambaran yang terukur dan valid mengenai tingkat kepatuhan RSS terhadap standar akuntansi syariah, khususnya dalam 4 unsur laporan keuangan, yaitu komersial, sosial, syariah, dan lainnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan situasi dengan data yang konkret, yang bisa digunakan sebagai dasar bagi regulator untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan rekomendasi praktis bagi manajemen RSS dalam meningkatkan sistem pelaporan keuangan mereka. Selain itu, penelitian ini relevan dengan konteks syariah, sehingga memberikan wawasan yang berguna bagi institusi yang beroperasi di negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia. Sedangkan untuk kelemahannya itu yaitu cakupan sampel yang terbatas pada 100 RSS tipe B yang terdaftar, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh RSS di Indonesia, terutama RSS tipe lain yang mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dalam implementasi akuntansi syariah. Selain itu, penelitian ini kurang menggali faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi RSS seperti pandangan manajemen atau kendala budaya yang mungkin ada. Sekian review artikel dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.